Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh lebih baik berlayar selamanya di malam kebutaan, tetapi mempunyai perasaan dan pikiran, daripada hanya berpuas diri dengan kemampuan untuk melihat semata. Kata-kata itu berasal dari seorang buta, tuli, dan bisu yang dialaminya sejak ia berusia 19 bulan. Mengalami kehilangan penglihatan, pendengaran, perkataan ketika seorang anak sedang mulai belajar berkata-kata, belajar melihat keindahan dunia, dan takjub dengan pelbagai suara bukanlah sebuah perkara yang mudah. Helen Keller menjadi gampang frustasi, cepat marah, dan tidak terkendali, bahkan mengalami tekanan yang sedemikian berat dalam hidupnya. Tetapi kita yakin dan percaya tidak ada satupun yang terlahir ke dunia tanpa tujuan. Tidak ada satupun perkara yang Tuhan perkenankan terjadi yang tidak mendatangkan kebaikan. Betapapun tujuan itu tidak terlihat pada awalnya, tapi setiap orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan akan dituntunnya sampai pada tujuan kehidupannya. Allah memakai di lingkar pertama kehidupan Helen Keller, orang tua yang sabar, orang tua yang tekun, orang tua yang terus berusaha mencari kehendak Tuhan. Melalui orang tua yang penuh kesabaran, Allah kemudian menghadirkan seorang terapis, pembimbing, guru yang inovatif, sabar, penuh cinta, yang menuntun Helen Keller melampaui masa-masa sulit, memberi landasan bagi Helen Keller untuk mencapai tujuan hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga sejarah mencatat Helen Keller mendapat pelbagai penghargaan dan medali serta pelbagai buku yang menginspirasi dunia. Ia mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Overseas Blind, dan pelbagai prestasi yang menginspirasi dunia. Helen pernah berkata, keindahan matahari terbenam yang dilihat oleh kawanku yang melintasi Bukit Lembayung memang luar biasa. Namun matahari terbenam di dalam mata batinku membawa sukacita yang lebih murni, karena itu merupakan perpaduan dari berbagai keindahan yang kita ketahui dan kita hasrati. Benar apa yang dikatakan Alexander Graham Bell, apabila satu pintu tertutup, maka pintu lain pun terbuka lebar. Akan tetapi seringkali kita menatap pintu yang tertutup itu begitu lamanya, begitu sedihnya, sehingga kita tidak menyadari ada pintu lain yang terbuka lebar bagi kita. Apabila saat ini kita mengalami banyak peristiwa yang di luar kendali, jangan cepat berputus asa. Bahkan ketika kita kehilangan segala sesuatu yang paling kita andalkan, berharaplah kepada Allah, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Tuhan memberkati kita.